Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab soal ujian akhir semester genap tahun ajaran 2019-2020 mata kuliah penyusunan kontrak bisnis syariah. Soal pertama, jelaskan yang Anda pahami tentang konsep al-wahdu, al-ahdu, dan al-aqdu serta konsep akad tabaruk dan akad tijaroh. Konsep al-wa'du adalah nas-nas yang mengandung janji Allah kepada yang taat dengan ganjaran yang baik, pahala, dan surga. Konsep al-ahdu dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak setuju, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut. Konsep al-ahdu mengacu terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui tersebut, serta menyatakan pula suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama. Akad tabaruk yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut non-fair profit atau transaksi nirlaba. Transaksi ini bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil, melainkan dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Akad tijaroh yaitu segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan karena bersifat komersil. Soal nomor 2, jelaskan yang Anda pahami tentang subjek dan objek dalam kontrak, syarat syahnya kontrak, unsur-unsur kontrak, dan hal-hal yang membatalkan kontrak. Syarat sahnya kontrak dalam pasal 1230 KUH Perdata. Yang pertama, adanya kesepakatan kehendak. Yang kedua, wewenang atau kecakapan berbuat menurut hukum. Yang ketiga, objek atau perihal tertentu. Dan yang keempat, klausa yang diperbolehkan halal atau legal. Subjek menurut fikih yaitu orang yang berakad harus cakap hukum. Objek akad sebagai suatu hal yang akan dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Unsur-unsur kontrak, ada unsur esensilia yaitu unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensilia maka tidak ada kontrak atau harga dan barang. Yang kedua, unsur naturalia yaitu unsur yang telah diatur dalam undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam kontrak, undang-undang yang mengaturnya atau cacat tersembunyi. Unsur aksidentalia yaitu unsur yang ada satu mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya atau angsuran. Hal yang membatalkan kontrak yang pertama, jangka waktu berlakunya kontrak berakhir. Pembuat kontrak meninggal dunia, pembuat kontrak mengakhiri kontrak, prestasi dalam kontrak telah dilaksanakan, putusan hakim mengatakan halalnya kontrak. Soal nomor 3, jelaskan yang Anda pahami tentang prinsip-prinsip dan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan kontrak bisnis. Prinsip yang pertama, ada prinsip kesepakatan yaitu melakukan penandatanganan sehingga dapat disimpulkan bahwa kata sepakat telah terjadi. Yang kedua, ada prinsip asumsi risiko. Dalam hubungan kontrak baku, maka dengan menandatangani kontrak yang bersangkutan, berarti segala resiko akan ditanggung oleh pihak yang menandatangani kontrak tersebut. Yang ketiga, prinsip kontrak mengikuti kebiasaan. Dalam kontrak baku merupakan suatu kebiasaan sehari-hari, lalu lintas perdagangan, dan sudah merupakan suatu kebutuhan masyarakat, sehingga eksistensinya mestinya tidak perlu dipersoalkan. Yang keempat, prinsip kewajiban membaca. Dalam ilmu hukum kontrak diajarkan ada kewajiban membaca atau dasti to read bagi setiap pihak yang akan menandatangani kontrak. Faktor-faktor penyusunan kontrak bisnis yang pertama ada kemampuan hukum para pihak, yaitu KUH Perdata ditentukan bahwa orang yang bercakap atau mampu untuk melawan hukum adalah orang-orang yang sudah dewasa, yakni berumur 21 tahun atau yang sudah menikah. Yang kedua ada perpajakan.
Setiap kontrak yang dibuat mengandung kewajiban membiayai pajak pada negara, baik itu PPN, BPHTB, dan B-Material. Yang ketiga, ada atas hak yang sah. Peristiwa hukum yang merupakan dasar penyerahan barang seperti tukar-menukar, jual beli, dan sebagainya. Yang keempat, ada masalah keagrarian. Harus memperhatikan masalah hukum agraria apabila objek kontrak atau perjanjian berupa tanah atau semacamnya. Yang kelima, pilihan hukum. Pilihan ini berkaitan dengan hukum apa yang dipilih jika terjadi sengketa para pihak. Yang keenam, penyelesaian sengketa. Dimaksudkan klausul mengenai sengketa apabila salah satu ingkar janji atau wan prestasi. Soal nomor 4. Jelaskan tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses penyusunan kontrak bisnis. Tahap yang pertama ada tahap pra penyusunan kontrak, yaitu sebelum kontrak disusun, ada 4 hal yang harus diperhatikan oleh para pihak, yaitu identifikasi para pihak, penelitian awal aspek berkaitan negosiasi, dan pembuatan Memorandum of Understanding atau MOU. Yang kedua ada tahap penyusunan atau perancangan kontrak. Dalam hal ini disusunlah kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi dan dituangkan dalam nota kesepakatan atau MOU, serta perlindungan lanjutan hingga dicapai kesepakatan bergerak ke arah pembuat bentuk normal dan kesepakatan menjadi suatu kontrak. Yang ketiga ada tahap pasca penandatanganan kontrak. Pelaksanaan dan penafsiran kontrak. Memberitahukan kepada pihak yang dirugikan untuk menafsir ulang isi kontrak tersebut. Penyelesaian sengketa di bidang kontrak, yaitu penyelesaian perselisihan dalam hal tidak memenuhi isi kontrak lewat musyawarah, litigasi, atau alternatif penyelesaian sengketa yang lain. Soal yang kelima, jelaskan yang Anda pahami tentang konsep wan prestasi, ganti rugi, dan keadaan memaksa. Konsep wan prestasi memberikan akibat hukum terhadap pihak yang melakukan dan membawa konsekuensi terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan agar tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena hal tersebut. Yang ganti rugi menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan pihak kreditur. Ganti rugi hanya dibebankan kepada pihak debitur akibat tidak melaksanakan tanggung jawab dan ingkar janji. Keadaan memaksa atau force majeure adalah diartikan sebagai suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian atau kontrak yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya.